Siang Mbak Val, siang. Gue gak mau bahas muka dia, bawang soalnya. Abis lah, namanya duit ini, duit secepat kilat. Nggak akan ada habisnya, duit secepat kilat. Kalian udah lihat kan di VT baru aku udah bilang sama kalian, nggak ada orang kaya kalau enggak menipu, korupsi, kalau enggak dia menipu, membohongin orang, itu nggak akan kaya secepat kilat. Ya, orang yang punya company besar pun, seorang Jarum, gudang Jarum itu pun on proses semuanya. Orang kaya nomor 1 pun on proses semuanya. Nggak ada orang kaya secepat kilat. Di mana? Gue pengen tahu. Kalau nggak nipu ya korupsi. Kalau nggak judol, mafia judol. Ini lain. Mafia skincare. Ini lain, mafia skincare. Ya. Kalau nggak mafia judol, mafia skincare, koruptor, menipu, itulah dia orangnya. Di mana? Pengen tahu gue. Orang kuliah sampai ke luar negeri sana pun, sampai ke Amerika, sampai ke Australia, balik ke Indonesia dia pun susah cari kerja. Ya. Padahal orang tuanya tajir melintir. Ini apa lagi? Yang latar belakangnya kita tahu lah ya, latar belakangnya bukan 7 keturunan. Bisa kayak dalam 2 tahun beli Hermes 3 miliar. Bisa. Apalagi kalau nggak nipuin orang. Udah itu aja. Jadi untuk pihak kepolisian ini kan pihak kepolisian ini kan udah tahu bahwasan kan ini kan udah besar banget kasusnya. Ya, kalau udah besar kayak gini kasusnya, diselidikin lah keuangannya mereka itu dari mana, pajak mereka itu aman apa enggak gitu loh. Gue aja begini-gini tanpa diusut sama pajak, gue ngelapor sendiri ke pajak. SPT gue tuh aman, setiap tahun gue bayar. Iya kan, kenegaraan gue tuh aman. Gue punya rumah, gue punya bisnis, ya semuanya gue urus bisnis gue. Pajaknya gue amankan semuanya. Taat gue sama pajak. Diselidikin lah sumber uangnya itu dari mana aja. Kan ketahuan nanti dari situ. Gitu. Siapa tahu nanti. Nah, polisi kan bukan cuma satu Ku bilang sama kalian, ini kasus besar. Polisi-polisi yang lain ini pasti mendengar semuanya. Pak polisi ini pasti mendengar. Jangan kalian pikir Pak polisi itu cuma satu di Indonesia Raya Merdeka ini, banyak. Ini udah sampai semuanya. Udah banyak nyelidikin. Gitu loh. Udah banyak kalau gue bilang. Ini bentar lagi buzzer kan masuk kan. Bentar lagi gak sampai setengah jam lab gue mati. Gue udah bilang. Ruh roh. Nggak tahu gue siapa yang menang. Yang pasti yang menang itu adalah yang benar. Kita tunggu nanti di pengadilan. Nggak bisa gue bercakap seenaknya. Nggak bisa gue bilang, oh dia kena ya penjara di bawah 10 tahun. Oh dia kena ya sekian tahun. Dia pasti kena. Nggak bisa. Karena keputusan tetaplah pada hakim di pengadilan nanti. Tapi yang pasti yang berhak ngomong itu adalah Pak pengadilan. Pak hakim. Pengadilan yang menentukan semuanya. Bukan manusia. Gitu loh. Tapi yang pasti secara otaknya kita, secara kesadaran kita ini semuanya melihat, mata kita ini kan nggak buta ya. Udah nggak bisa kita terka-terka si Kanike itu 2 tahun di bawah 10 tahun pasti. Emang kok hakim bisa tahu? Coba aku tanya sama kalian di sini ya.
Bisa kalian terka-terka, bisa dia pasti bebas, pasti ini. Kita kan cuma menyuarakan kebenaran. Iya kan, yang menentukan tetap hakim. Tapi ini kan kebenarannya harus justice-nya harus keadilan. Yang Ono juga diperiksa lah, sumber daya uangnya itu dari mana. Gitu loh, transaksi dananya itu dari mana aja. Kok bisa gampang kali seujung kuku ini transfer orang 4 miliar. Sok-sok tahu pula dia. Aduh, mana mungkin bisa tahu. Vonis kok ya, 5 tahun, 10 tahun. Gue gak pernah bersuara kayak gitu ya. Pernah gak gue bilang, gue di VT gue, Kaniki pasti bebas? Gak ada gue kayak gitu bersuara. Gue tetap bilang apa, semoga persidangannya ini terbuka dan kebenaran segera terbukti. Emosi juga gue. Mana mungkin gue bilang, oh Kaniki pasti bebas. Oh mana mungkin gue bilang kayak gitu. Masih ada hakim. Emang gue ini hakim? Kocak kadang-kadang. Smart dikit kenapa? Aduh. Bukan berceceran, say. Kadang-kadang kita ini kalau misalnya ngomong pun ya, kalau udah keemosian ini sampai typo pun salah-salah. Cemana gak emosi coba menghadapin kayak hukum di Indonesia Kuraya mereka ini lucu-lucu gitu. Gue nggak tahu mereka nggak datang kenapa, tapi yang pasti kan mereka nggak datang punya alasan. Ada alasan yang live lah, ada alasan yang inilah. Itu undangan resmi pun kok nggak datang. Cemana nanti di pengadilan. Dia ngatain pun tanpa bukti, sertahkan buktinya gitu. Udah ada yang ngirim ke gue. Kalau ngomong bahas orang, ya pastikan buktimu tuh jelas gitu. Sorry, gue kan non muslim ya. Aduh. Gue gak mau bahas dia guys. Ya. Ini kan 929 orang nih yang nonton. Nanti palingan ini gak sampai sejam. Report. Di report lagi. Besok lagi gue live-nya gitu. Buka silahkan, kasihkan buktinya. Nggak takut gue, sertakan buktinya semuanya. Jangan cuma ngomong besar doang. Kalau ngomong besar doang nggak bisa. Ya, nggak ada organisasi bahas kayak ini, bahas ini, bahas itu, bahas ini, bahas itu. Kau organisasi, tapi kau nggak tahu etika dalam organisasi itu apa. Lain yang kau bahas. Kocak kau emang, lucu. Malu sama organisasinya pun kurasa malu sama dia kayak gitu. Minimal kalau misalnya masuk organisasi kita tahu apa yang harus kita bahas. Ini yang dibahas-bahasnya yang ini, dibahas-bahasnya yang itu. Bukti nggak ada, nggak jelas. Ada aja. Udahlah, ya.